Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Amalia Nasution dengan NIM 0205231065. Saya dari kelas HPI 2A. Di sini saya akan menceritakan secara singkat kisah dari salah satu sahabat Rasulullah untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam saya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat muda Rasulullah yang kaya dan dermawan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal dengan kedermawanan dan keberaniannya. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi dan termasuk dalam golongan As-Sabiqul Awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq di rumah Arkam bin Arkan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah dari 10 yang diberi kabar akan masuk surga. Beliau masuk Islam pada tahun 614 Masehi. Saat itu usianya masih cukup muda, yaitu 31 tahun, usia yang masih sangat produktif. Kendati masih muda, sumbangsihnya pada perjuangan Islam dan dakwah Rasulullah cukup besar. Anak muda seperti Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lainnya memainkan peran kunci dalam ajaran Islam dan memperkuat komunitas Muslim di masa awal. Ia termasuk salah satu dari mereka yang berperan pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Pasalnya, ia dikenal sebagai pengusaha kaya dan dermawan. Ia menggunakan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi dan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu orang yang pertama kali menerima Islam. Ia bersedia meninggalkan harta benda dan keluarganya demi mengikuti Rasulullah. Salah satu kisah yang menunjukkan kedermawanan Abdurrahman bin Auf adalah ketika ia menawarkan seluruh harta bendanya kepada Rasulullah SAW. Hal ini dikisahkan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Hinayah, halaman 163, yang bersumber dari riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri, bahwa Abdullah bin Auf pada masa Nabi SAW bersedekah dengan setengah hartanya, yaitu 4.000 dinar. Tidak lama kemudian, ia bersedekah dengan 40.000 dinar. Selanjutnya, ia bersedekah lagi dengan 40.000 dinar. Jumlah ini sungguh besar di zamannya, yakni berkisar 4,5 miliar. Tidak hanya itu, ia juga menyedekahkan 500 kuda untuk kebutuhan transportasi, kemudian menambahkan 500 unta untuk berperang di jalan Allah. Kebanyakan harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf berasal dari perdagangan. Abdurrahman juga dijelaskan memerdekakan ribuan budak. Abdurrahman meninggalkan banyak harta setelah meninggal dunia, termasuk emas yang dipotong-potong dengan kapak sehingga membuat tangan orang-orang menjadi lelah. Emas yang sangat banyak itu ia bagikan ke masyarakat yang luas. Dalam riwayat dikatakan untuk membagi emas itu harus memotongnya dengan kapak agar bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang. Sumber harta Abdurrahman seperti yang telah disebutkan berasal dari peternakan yang dia miliki. Dia memiliki 1.000 unta, 100 kuda, dan 3.000 domba yang digembalakan di Baki. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki sejumlah besar hewan ternak yang diurus dan dipelihara untuk mendapatkan keuntungan. Peternakan seperti ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, terutama dalam budaya Arab dan lingkungannya, di mana peternakan ternak adalah mata pencaharian utama atau sumber utama harta. Meskipun Abdurrahman bin Auf telah menjadi miliarder dan memiliki kekayaan yang luar biasa, dia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Abdurrahman adalah seorang filantropis yang dermawan. Setelah hijrah ke Madinah, dia dikenal karena bersedekah secara besar-besaran. Dengan murah hati, ia berikan harta benda dan sumber daya kepada umat Islam yang membutuhkan. Salah satu tindakan mulia Abdurrahman bin Auf adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendirikan Baitul Mal di Madinah.
Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang memberikan kontribusi besar ke Baitul Mal ini. Dia memberikan separuh harta kekayaannya untuk membantu memenuhi kebutuhan umat Islam yang kurang beruntung. Tindakan ini menunjukkan dedikasinya untuk melayani masyarakat dan memastikan bahwa semua muslim di Madinah mendapat perlindungan dan dukungan yang mereka perlukan. Tindakan Abdurrahman bin Auf ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial antar umat Islam pada masa itu. Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Dan kontribusi Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh penting dari semangat kepedulian yang dijunjung tinggi dalam Islam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.